The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak. Tarik nafas perlahan dan lepaskan semua beban yang masih menggantung di dada. Di saat ini, izinkan hatimu hadir sepenuhnya, tanpa tergesa, tanpa tuntutan. Karena apa yang akan kita renungkan bukanlah sekadar kata, melainkan bisikan yang menyentuh kedalaman jiwa. Pernahkah engkau merasa hidup seakan berjalan di tempat, meski doa tak pernah terputus? Pernahkah engkau bertanya, mengapa zikir yang terucap belum terasa mengubah apapun? Mungkin bukan zikirnya yang kurang, tetapi kesadaran kita yang belum sepenuhnya hadir. Dalam keheningan, ada rahasia yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dipahami oleh hati. Di sanalah energi zikir bekerja, perlahan, lembut, namun pasti. Bukan untuk mengubah dunia di sekelilingmu terlebih dahulu, melainkan untuk mengubah dirimu, agar takdir dapat bergerak mendekat tanpa perlawanan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena perjalanan ini bukan tentang suara, tetapi tentang kesadaran yang terbangun dalam sunyi. Bab 1. Saat zikir menyentuh akar takdir. Zikir bukanlah sekadar bunyi yang keluar dari bibir, melainkan getaran kesadaran yang lahir dari kedalaman jiwa. Banyak orang menyebut nama Allah, tetapi sedikit yang benar-benar hadir bersamanya. Ketika zikir hanya menjadi rutinitas lisan, ia belum menyentuh apapun selain udara. Namun saat hati ikut terlibat, ketika kesadaran tunduk dan ego merendah, zikir berubah menjadi cahaya halus yang menembus lapisan batin terdalam. Di sanalah awal perubahan dimulai, bukan di luar, tetapi di pusat kesadaran manusia itu sendiri. Dalam pandangan makrifat, seluruh alam bergerak oleh hukum getaran. Setiap pikiran, niat, dan rasa memiliki frekuensi yang memantul kembali kepada pemiliknya. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran adalah bentuk penyelarasan frekuensi ruh dengan sumber kehidupan. Ketika nama Allah dihadirkan dengan penuh rasa, jiwa perlahan keluar dari kekacauan dunia dan kembali pada porosnya. Inilah sebabnya mengapa ketenangan sejati tidak lahir dari keadaan yang ideal, melainkan dari hati yang selaras dengan kehendak ilahi. Takdir sering dianggap sebagai garis mati yang tidak dapat disentuh. Padahal para arif mengetahui bahwa takdir memiliki ruang gerak yang halus. Ada ketentuan yang tetap dan ada yang menunggu kesiapan batin manusia. Zikir tidak melawan takdir, tetapi membuka pintu-pintu kemungkinan yang sebelumnya tertutup oleh kegelisahan, ketakutan, dan kelalaian. Saat hati menjadi jernih, pilihan hidup pun berubah, dan dari pilihan itulah arah takdir perlahan bergeser tanpa disadari. Ketika zikir mulai meresap, perubahan tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak mudah goyah, sebagai kesabaran yang tumbuh tanpa dipaksa, dan sebagai kebijaksanaan yang muncul saat dibutuhkan. Masalah mungkin tetap ada, tetapi jiwa tidak lagi tenggelam di dalamnya. Inilah tanda bahwa zikir telah bekerja pada tingkat ruhani, menguatkan bagian terdalam manusia yang selama ini rapuh oleh dunia. Pada titik ini, manusia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengendalikan keadaan, melainkan kemampuan menyerahkan diri tanpa kehilangan kesadaran. Zikir mengajarkan penyerahan yang hidup, bukan pasrah yang lemah. Dari penyerahan inilah muncul kekuatan halus yang mengalirkan pertolongan dengan cara yang paling lembut. Dan tanpa disadari, takdir pun mulai berjalan seiring dengan cahaya yang lahir dari dalam hati. Bab 2. Getaran zikir yang menggerakkan jalan hidup. Zikir yang hidup selalu bekerja dalam diam. Ia tidak menampakkan dirinya sebagai kekuatan yang mencolok, namun pengaruhnya merambat perlahan ke seluruh lapisan kehidupan. Ketika hati mulai terbiasa mengingat Allah dalam keheningan batin, ada sesuatu yang berubah tanpa disadari. Cara memandang masalah, cara menafsirkan kejadian, dan cara menyikapi masa depan. Apa yang dulu terasa menakutkan, kini tampak sebagai ujian yang memiliki batas. Dan apa yang dulu membuat gelisah kini terasa lebih mudah diterima. Dalam laku makrifat, zikir dipahami sebagai energi kesadaran yang membersihkan kabut batin. Kabut inilah yang sering menutup jalan takdir.
Bukan karena takdir itu sendiri tertutup, tetapi karena jiwa tidak cukup jernih untuk melihatnya. Saat zikir mengalir dengan lembut namun konsisten, lapisan-lapisan kegelisahan mulai luruh. Hati menjadi lebih peka, dan kepekaan inilah yang membuat seseorang mampu menangkap isyarat ilahi yang sebelumnya terabaikan. Energi zikir juga bekerja pada wilayah pilihan. Manusia sering tidak menyadari bahwa takdir banyak dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Zikir menghadirkan jeda di antara dorongan dan tindakan, sehingga pilihan tidak lagi lahir dari reaksi, melainkan dari kesadaran. Dari jeda inilah kebijaksanaan tumbuh. Dan ketika pilihan berubah, arah hidup pun ikut bergeser, bukan secara dramatis, tetapi secara pasti. Semakin dalam zikir meresap, semakin kuat rasa cukup yang tumbuh dalam hati. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti dari ketergantungan berlebihan pada hasil. Jiwa yang cukup tidak mudah goyah oleh kegagalan dan tidak mabuk oleh keberhasilan. Dalam keseimbangan inilah takdir menemukan jalannya yang paling lembut, karena tidak ada lagi penolakan batin terhadap apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya zikir mengajarkan satu kebenaran halus, bahwa hidup tidak sedang melawan manusia dan takdir tidak sedang menghukumnya. Segala sesuatu bergerak menuju kesempurnaan yang hanya dapat dipahami oleh hati yang tenang. Saat zikir menjadi teman setia dalam sunyi, manusia mulai berjalan bersama takdirnya, bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai hamba yang sadar sedang dipandu menuju kedalaman makna. Bab 3. Saat kesadaran batin mulai membuka tabir takdir. Ketika zikir telah menetap dalam hati, kesadaran manusia perlahan berpindah dari permukaan menuju kedalaman. Ia tidak lagi hidup sepenuhnya di kepala, tetapi mulai berdiam di ruang batin yang sunyi dan jernih. Dari ruang inilah seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Peristiwa tidak lagi ditafsirkan semata sebagai keberuntungan atau musibah, melainkan sebagai pesan yang sedang disampaikan dengan bahasa yang lembut namun tegas. Kesadaran ini tidak lahir dari banyak membaca atau mendengar, tetapi dari keheningan yang sering dilalui bersama zikir. Dalam keheningan itu, tabir-tabir batin yang selama ini menutup mata rohani mulai tersingkap. Bukan tabir takdir yang dibuka, melainkan tabir diri sendiri. Manusia sering mengira takdirnya gelap, padahal yang gelap adalah cara pandangnya. Zikir membersihkan cara pandang itu sedikit demi sedikit, hingga jiwa mampu menerima kenyataan tanpa perlawanan dan meresponsnya tanpa kepanikan. Dari penerimaan inilah muncul kekuatan baru yang tidak bersumber dari emosi, melainkan dari kedalaman iman. Kesadaran batin yang terjaga membuat seseorang mulai mengenali isyarat halus dalam hidupnya. Pertemuan, perpisahan, kemudahan, dan kesempitan tidak lagi dianggap kebetulan. Semuanya terasa terhubung dalam satu rangkaian makna yang rapi. Zikir mengajarkan bahwa takdir tidak selalu berbicara dengan suara keras, tetapi sering berbisik melalui rasa, intuisi, dan dorongan lembut yang muncul di saat hati tenang. Mereka yang terburu-buru akan melewatkannya, tetapi jiwa yang berzikir akan menangkapnya. Pada tahap ini, reaksi terhadap kehidupan berubah secara signifikan. Amarah tidak lagi meledak, kesedihan tidak lagi menenggelamkan, dan harapan tidak lagi memaksa. Ada jarak yang sehat antara perasaan dan diri sejati. Jarak inilah yang membuat seseorang tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Ia tetap merasakan sakit dan bahagia, tetapi tidak kehilangan pusat dirinya. Disinilah zikir menunjukkan dayanya yang paling dalam, menjaga keseimbangan jiwa di tengah perubahan takdir. Akhirnya, manusia mulai menyadari bahwa perubahan terbesar bukan terletak pada apa yang terjadi, melainkan pada siapa dirinya saat sesuatu terjadi. Zikir membentuk diri yang lebih luas, lebih lapang, dan lebih siap menerima ketentuan ilahi. Dari kesiapan inilah takdir mulai menampakkan wajahnya yang penuh hikmah. Bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena hati telah cukup kuat untuk memikulnya dengan tenang dan penuh kesadaran. Bab 4. Zikir yang menata ulang arah kehendak. Ketika zikir telah berakar kuat dalam kesadaran, sesuatu yang halus namun menentukan mulai terjadi. Kehendak pribadi perlahan ditata ulang. Bukan dengan paksaan,
bukan pula dengan rasa takut, melainkan dengan pemahaman batin yang tumbuh secara alami. Apa yang dulu diinginkan dengan penuh nafsu, kini dipertimbangkan dengan kebijaksanaan. Apa yang dulu dikejar tanpa henti, kini ditimbang dengan ketenangan. Zikir tidak mematikan keinginan, tetapi memurnikannya agar selaras dengan tujuan rohani. Dalam kedalaman makrifat, kehendak manusia seringkali menjadi sumber kegelisahan karena tidak sejalan dengan kehendak ilahi. Zikir berfungsi sebagai penjernih arah, menyelaraskan kemauan hamba dengan ketentuan Tuhan tanpa menghilangkan peran usaha. Disinilah keajaiban yang jarang disadari terjadi. Seseorang tetap bergerak, tetap berikhtiar, namun hatinya tidak lagi terikat secara berlebihan pada hasil. Keterikatan itulah yang sebelumnya membuat takdir terasa kejam dan tidak adil. Saat kehendak mulai selaras, langkah hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena tidak ada lagi perlawanan batin terhadap apa yang sedang dijalani. Zikir mengajarkan cara berjalan tanpa menyeret luka lama, tanpa memikul ketakutan masa depan. Jiwa belajar hidup di saat ini, karena di sanalah kehadiran ilahi paling mudah dirasakan. Dari kehadiran inilah muncul kekuatan yang stabil, bukan semangat yang meledak-ledak lalu padam. Perubahan arah kehendak ini juga memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak pula diliputi keraguan berlebihan. Ada rasa yakin yang tenang, bukan keyakinan yang keras. Zikir menciptakan ruang batin, tempat keputusan bisa lahir dengan jernih. Dan keputusan yang lahir dari kejernihan selalu membawa dampak yang lebih luas daripada yang disadari saat itu. Takdir pun merespons kejernihan ini dengan membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Pada akhirnya, manusia mulai memahami bahwa kehendak terbaik bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling selaras. Zikir menuntun kehendak agar tidak berjalan sendirian, melainkan bergandengan dengan hikmah ilahi. Dari sinilah hidup terasa dipandu, bukan dibiarkan. Dan ketika kehendak telah tertata, takdir tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dilawan, melainkan sebagai alur suci yang sedang mengantar jiwa menuju kedewasaan dan kedalaman makna. Bab 5. Saat zikir menjadi nafas kesadaran. Pada tahap tertentu, zikir tidak lagi terasa sebagai amalan yang dilakukan, melainkan keadaan batin yang menetap. Ia hadir tanpa dipanggil, mengalir bersama nafas, menyertai langkah, dan diam-diam menjaga kesadaran agar tidak terjatuh terlalu jauh ke dalam kelalaian. Di titik ini, manusia tidak lagi sibuk menghitung seberapa sering ia mengingat Allah, karena ingatan itu telah menjadi ruang tempat ia berdiam. Zikir berubah dari aktivitas menjadi keberadaan, dari usaha menjadi keadaan. Kesadaran yang terus terjaga ini melahirkan keheningan yang hidup. Bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang penuh makna. Dalam keheningan tersebut, jiwa belajar mendengar tanpa suara dan memahami tanpa penjelasan. Banyak hal yang dahulu membutuhkan jawaban panjang kini terasa jelas tanpa perlu dipikirkan. Zikir membuka pintu pemahaman yang tidak berasal dari logika, melainkan dari rasa yang jernih dan iman yang matang. Ketika zikir menjadi nafas kesadaran, reaksi terhadap hidup semakin lembut. Kejadian yang tidak sesuai harapan tidak lagi langsung ditolak, dan keberhasilan tidak lagi langsung dibanggakan. Ada keseimbangan yang terjaga, seolah hati memiliki jangkar yang menahannya agar tidak hanyut ke ekstrem manapun. Keseimbangan inilah yang membuat hidup terasa stabil, meski keadaan terus berubah. Takdir tidak lagi mengguncang karena pusat diri tidak ikut bergeser. Pada fase ini, manusia mulai merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang menyertai setiap langkah, bukan sebagai pengawas yang menekan, tetapi sebagai penjaga yang menenangkan. Zikir menumbuhkan rasa ditemani, dan dari rasa inilah keberanian sejati lahir. Bukan keberanian untuk menantang takdir, melainkan keberanian untuk menjalaninya dengan lapang dada dan penuh kepercayaan. Akhirnya, seseorang memahami bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu ditandai oleh peristiwa besar. Justru perubahan paling menentukan sering terjadi dalam senyap, ketika zikir membentuk kesadaran yang utuh dan stabil. Dari kesadaran inilah pilihan-pilihan hidup mengalir dengan lebih bijak. Dan dari pilihan itulah arah takdir perlahan menampakkan wajah terbaiknya. Bukan karena dunia menjadi sempurna,
tetapi karena hati telah menemukan pusatnya, dan di pusat itulah cahaya ilahi terus menyala. Bab 6. Energi zikir yang mengundang pertolongan halus. Ketika zikir telah menyatu dengan kesadaran, pertolongan ilahi mulai hadir dengan cara yang nyaris tak terlihat. Ia tidak selalu datang sebagai perubahan besar yang menggemparkan, melainkan sebagai kemudahan kecil yang tepat waktu, sebagai ketenangan yang muncul di saat paling dibutuhkan. Banyak orang menunggu pertolongan dalam bentuk keajaiban lahiriah, padahal zikir lebih dulu menurunkan keajaiban batin. Dari batin yang tenang itulah, jalan keluar seringkali muncul dengan sendirinya. Energi zikir bekerja dengan cara mengosongkan hati dari tuntutan berlebihan. Saat hati tidak lagi memaksa kehidupan agar berjalan sesuai keinginannya, ruang pun terbuka bagi kehendak ilahi untuk bekerja. Dalam ruang inilah pertolongan turun, bukan karena diminta dengan suara keras, tetapi karena jiwa telah siap menerimanya. Zikir mengajarkan bahwa kesiapan batin seringkali lebih penting daripada banyaknya permohonan. Pada fase ini, manusia mulai merasakan pergeseran sikap terhadap kesulitan. Kesulitan tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai medan pembentukan. Ada keyakinan halus bahwa setiap beban membawa ukuran yang sepadan dengan kemampuan jiwa. Keyakinan ini bukan hasil sugesti, melainkan buah dari kedekatan yang terjalin terus-menerus melalui zikir. Kedekatan itulah yang menenangkan hati, bahkan sebelum jawaban datang. Zikir juga melatih jiwa untuk mengenali pertolongan dalam bentuk yang paling sederhana. Satu nasihat yang tepat, satu keputusan yang tertunda, satu kegagalan yang ternyata menyelamatkan, semuanya mulai terbaca sebagai bagian dari bimbingan. Apa yang dulu disesali kini dipahami. Apa yang dulu ditolak kini diterima dengan lapang. Takdir tidak lagi dilihat sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai susunan pelajaran yang rapi dan penuh kasih. Pada akhirnya, manusia menyadari bahwa pertolongan ilahi tidak selalu mengubah keadaan, tetapi hampir selalu mengubah cara memikul keadaan. Zikir memperkuat bagian terdalam diri agar tidak runtuh saat dunia tidak sesuai harapan. Dari kekuatan batin inilah muncul keteguhan yang tenang, kesabaran yang tidak pahit, dan harapan yang tidak tergesa-gesa. Dan di saat jiwa telah cukup kuat untuk berjalan, takdir pun seakan membuka langkahnya, mengantar manusia dengan lembut menuju fase hidup yang lebih matang dan penuh makna. Bab 7. Zikir yang mengubah cara jiwa melangkah. Ketika zikir telah membentuk kedalaman batin, cara jiwa melangkah di dunia ini pun berubah secara perlahan namun nyata. Bukan langkah fisik yang berbeda, melainkan langkah kesadaran. Seseorang mulai berjalan tanpa tergesa, berbicara tanpa dorongan untuk menang, dan bertindak tanpa keinginan untuk selalu terlihat benar. Zikir menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan arena pembuktian, melainkan ruang pengabdian yang luas dan terus bergerak. Perubahan ini sering tidak disadari oleh diri sendiri, namun terasa jelas oleh lingkungan sekitar. Ada ketenangan yang terpancar, bukan karena semua persoalan selesai, tetapi karena hati tidak lagi dikuasai oleh kegelisahan. Zikir mengajarkan jiwa untuk tidak bereaksi secara mentah terhadap rangsangan dunia. Di antara apa yang terjadi dan bagaimana meresponsnya, tercipta ruang hening yang penuh kebijaksanaan. Di ruang itulah kedewasaan rohani tumbuh. Dengan zikir yang menetap, manusia mulai memahami bahwa banyak luka batin berasal dari penolakan terhadap kenyataan. Zikir tidak menghapus kenyataan, tetapi melunakkan penolakan itu. Saat penolakan luruh, energi yang sebelumnya terkuras untuk melawan hidup, kini kembali menjadi kekuatan untuk menjalaninya. Takdir pun terasa lebih bersahabat, bukan karena ia berubah sepenuhnya, tetapi karena jiwa tidak lagi memusuhinya. Pada fase ini, kepercayaan kepada Allah tidak lagi bersifat konsep, melainkan pengalaman batin yang hidup. Ada rasa yakin yang tidak perlu dibuktikan, dan rasa aman yang tidak bergantung pada kondisi luar. Zikir menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak pernah terlepas dari pengawasan dan kebijaksanaan ilahi. Keyakinan inilah yang membuat langkah tetap mantap, meski jalan tidak selalu terang. Akhirnya, manusia mulai menyadari bahwa arah hidupnya tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia sampai, tetapi oleh seberapa sadar ia melangkah. Zikir membimbing langkah itu agar tidak menyimpang dari nilai, tidak terjebak oleh ambisi sempit,
dan tidak terhenti oleh ketakutan. Dari langkah yang sadar inilah takdir menemukan jalurnya yang paling tepat. Bukan jalur yang paling mudah, tetapi jalur yang paling membentuk jiwa menuju kedalaman, keutuhan, dan kedekatan yang sejati dengan Allah. Bab 8. Zikir dan keselarasan dengan ketentuan ilahi. Pada tahap kedewasaan rohani tertentu, zikir membawa jiwa memasuki wilayah keselarasan. Keselarasan ini bukan berarti memahami semua rahasia Tuhan, melainkan berhenti bertengkar dengan ketentuannya. Hati tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, tetapi mulai bertanya bagaimana bersikap dengan benar di dalamnya. Zikir menanamkan kebijaksanaan halus bahwa setiap peristiwa mengandung peran yang harus dijalani, bukan sekadar hasil yang harus dinilai. Keselarasan ini membuat jiwa terasa lebih ringan, meski tanggung jawab tetap ada. Beban hidup tidak berkurang, tetapi beban batin menyusut drastis. Zikir membantu manusia melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala hal dan menggantinya dengan kepercayaan yang tenang. Dari kepercayaan inilah lahir rasa damai yang tidak mudah goyah, bahkan ketika keadaan belum sepenuhnya membaik. Dalam keselarasan dengan ketentuan ilahi, doa pun mengalami perubahan. Ia tidak lagi dipenuhi daftar permintaan yang panjang, melainkan kesediaan untuk dibimbing. Zikir mengajarkan bahwa doa paling dalam seringkali tidak terucap, namun terasa. Ia hadir sebagai kejujuran batin yang terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan dari keterbukaan itulah jawaban datang, seringkali dalam bentuk penguatan hati sebelum perubahan keadaan. Takdir yang dulu terasa menekan, mulai dipahami sebagai proses pematangan. Zikir membuka mata batin bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan, dan tidak semua yang sulit adalah hukuman. Banyak hal yang ditahan karena jiwa belum siap, dan banyak ujian yang diberikan karena jiwa mampu menanggungnya. Kesadaran ini melahirkan rasa hormat terhadap waktu ilahi yang bekerja dengan ketepatan yang sempurna. Pada akhirnya, manusia mulai hidup tanpa rasa tergesa terhadap masa depan dan tanpa penyesalan berlebihan terhadap masa lalu. Zikir menempatkan jiwa di saat ini, tempat di mana kehendak Tuhan paling nyata. Dari kehadiran penuh inilah lahir ketenangan yang mendalam. Dan dalam ketenangan itu, takdir tidak lagi terasa sebagai misteri yang menakutkan, melainkan sebagai perjalanan suci yang sedang membentuk jiwa menuju kedalaman iman dan keutuhan diri. Bab 9. Saat zikir menjadi penuntun dari dalam. Ketika zikir telah benar-benar menyatu dengan kesadaran, hidup mulai dipandu dari dalam, bukan lagi semata oleh dorongan luar. Jiwa tidak kehilangan arah meski petunjuk tampak samar, karena ada kompas batin yang bekerja dengan tenang. Kompas ini bukan suara keras yang memerintah, melainkan dorongan lembut yang mengarahkan langkah tanpa memaksa. Zikir menumbuhkan kepekaan terhadap arah yang benar, bukan karena selalu mudah, tetapi karena terasa selaras dengan kedalaman hati. Pada fase ini, intuisi menjadi lebih jernih. Bukan intuisi yang lahir dari keinginan tersembunyi, melainkan dari kejernihan ruhani. Zikir membersihkan lapisan ego yang sering menyamar sebagai suara hati. Ketika ego mereda, yang tersisa adalah kesadaran murni yang mampu membedakan mana dorongan nafsu dan mana panggilan ilahi. Dari sinilah keputusan-keputusan penting lahir dengan ketenangan, tanpa hiruk-pikuk pertimbangan yang melelahkan. Hidup yang dipandu dari dalam membuat seseorang tidak mudah goyah oleh penilaian manusia. Pujian tidak mengangkatnya terlalu tinggi, dan celaan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Zikir menanamkan kesadaran bahwa nilai sejati tidak terletak pada pengakuan luar, tetapi pada kejujuran batin di hadapan Allah. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri, sehingga energi hidup dapat diarahkan pada hal yang lebih bermakna. Dalam bimbingan batin ini, takdir mulai terasa seperti alur yang masuk akal, meski tidak selalu menyenangkan. Peristiwa-peristiwa hidup terhubung satu sama lain dengan cara yang baru dipahami setelah jiwa cukup tenang untuk melihatnya. Zikir memberi jarak antara kejadian dan penilaian, sehingga hikmah dapat muncul tanpa dipaksa. Apa yang dulu dianggap kesalahan, kini terbaca sebagai belokan penting dalam perjalanan ruhani. Akhirnya, manusia mulai merasakan bahwa hidup
bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan amanah yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Zikir menjadi cahaya yang menyinari langkah demi langkah, bukan untuk mempercepat perjalanan, tetapi untuk memastikan arah tetap lurus. Dari bimbingan inilah muncul rasa aman yang tidak bergantung pada kepastian dunia. Dan di dalam rasa aman itu, takdir menemukan tempatnya sebagai sahabat perjalanan, bukan lagi sebagai sesuatu yang ditakuti. Bab 10, takdir yang berubah saat jiwa telah siap. Pada puncak perjalanan ini, manusia mulai menyadari bahwa takdir jarang berubah karena permintaan yang keras, tetapi sering bergeser karena kesiapan batin yang matang. Zikir tidak memaksa langit untuk menurunkan sesuatu, melainkan mempersiapkan hati agar mampu menerima apapun yang diturunkan. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, kapan hidup akan berubah? Karena ia merasakan bahwa perubahan sejati telah terjadi di dalam dirinya terlebih dahulu. Zikir yang telah mengakar menjadikan jiwa lebih luas daripada peristiwa. Kesulitan tidak lagi menyempitkan pandangan, dan kemudahan tidak lagi membuat lalai. Ada keseimbangan yang terjaga, seolah hati telah menemukan porosnya. Dari poros inilah takdir bergerak dengan lebih lembut. Banyak hal yang dahulu terasa mustahil kini terbuka secara alami, bukan sebagai hadiah instan, tetapi sebagai kelanjutan logis dari kedewasaan ruhani yang telah terbentuk. Pada fase ini, seseorang mulai menoleh ke belakang dan menyadari betapa banyak simpul hidup yang telah terurai tanpa disadari. Jalan yang dulu gelap ternyata membawanya pada pemahaman, dan luka yang dulu perih ternyata memperluas kapasitas jiwanya. Zikir membantu melihat masa lalu bukan sebagai rangkaian kesalahan, melainkan sebagai kurikulum ilahi yang disusun dengan sangat personal. Dari pemahaman ini lahir rasa syukur yang dalam, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hidup selalu bermakna. Takdir pun tidak lagi dipandang sebagai vonis, melainkan sebagai dialog yang terus berlangsung antara kehendak Tuhan dan kesiapan hamba. Zikir menjaga dialog itu tetap jujur dan terbuka. Saat sesuatu belum diberikan, jiwa tidak memberontak. Saat sesuatu datang, jiwa tidak terikat. Kebebasan batin inilah yang membuat takdir terasa bersahabat, bahkan ketika bentuknya tidak sesuai harapan awal. Pada akhirnya, manusia memahami satu rahasia halus, bahwa tujuan terdalam hidup bukanlah mengubah takdir, melainkan dimurnikan olehnya. Zikir memandu pemurnian itu dengan lembut, setia, dan konsisten. Dan ketika jiwa telah cukup jernih, takdir dalam bentuk apapun selalu mengantar pada satu hal yang sama. Kedekatan dengan Allah, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, dan kesadaran bahwa setiap langkah, sejauh apapun selalu berada dalam genggamannya. Saat kita tiba di penghujung renungan ini, jangan terburu kembali pada hiruk-pikuk dunia. Biarkan sejenak keheningan menetap di dalam dada. Apa yang telah disentuh oleh zikir hari ini mungkin belum terlihat oleh mata, tetapi ia telah tercatat di kedalaman jiwa. Setiap nama Allah yang diingat dengan sadar tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal, bekerja, dan menata langkah kita secara perlahan. Ingatlah, perubahan takdir tidak selalu datang sebagai peristiwa besar. Ia sering hadir sebagai ketenangan yang tumbuh, sebagai kekuatan untuk menerima, dan sebagai kejernihan dalam memilih jalan. Teruslah berzikir, bukan untuk memaksa hidup berubah, tetapi untuk menjaga hati tetap dekat. Karena saat hati dekat dengan Allah, apapun yang kita jalani selalu mengandung makna, dan di sanalah cahaya takdir mulai terasa menyertai setiap langkah.